Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat azakumullah, ada 3 poin bahasan insyaallah taala. Bahasan yang pertama, al-adab allati yustahabu fi'luha qabla wa athna wa ba'da nuzulil matar, yaitu adab yang dianjurkan, apa yang harus dilakukan, harus diucapkan ketika sebelum dan ketika sedang serta ketika setelah turun hujan. Lalu bahasan yang kedua tentang al-ahkam al-aqdiyah, hukum-hukum akidah al-muta'alliqah bil matar, yang berkaitan dengan hujan. Dan yang ketiga yaitu al-ahkam al-fiqhiyah, hukum-hukum fikih al-muta'alliqah bil matar, yang berkaitan dengan hujan. Baik. Yang pertama, para jamaah sekalian, adab yang dianjurkan pada sebelum dan ketika sedang serta setelah hujan. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala inda ru'yati as-sahab wa tarkul amal. Yang pertama, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita melihat mendung dan meninggalkan pekerjaan, meninggalkan aktivitas. Jazakallah. Jadi ketika mendung, nampak mendung, kita tinggalkan aktivitas. Kemudian ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a nasyi'an, beliau kalau melihat nasyi'an itu yakni ai sahaban, melihat mendung, ya, fi ufuqis sama, ketika melihat mendung di ufuk, maka tarakal amal, beliau meninggalkan aktivitas, ya. Wa in kana fi salatin, ya, wa in kana fi salatin, walaupun beliau sedang dalam keadaan salat, ini segera beliau meninggalkan amalan aktivitas. Summa yaqul, lalu beliau berdoa ketika melihat mendung tersebut, Allahumma inni a'udzu bika min syarriha, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari syarriha, dari keburukannya. Berbeda dengan kita, kalau lihat mendung malah tertawa-tertawa. Nabi takut, para jemaah, gelisah, ya. Fa in mutira, lalu kalau turun hujan baru Nabi gembira. Nabi berdoa Allahumma sayyiban hani'an, dalam riwayat Allahumma sayyiban nafi'an. Ini Allah, hujanilah kami dengan hujan yang hani'an, ya. Hani'an, yani hani'an yang bermanfaat, ya. Taib. Kemudian yang kedua, para jemaah, doa Allah Ta'ala inda nuzulil matar, doa ketika turun hujannya, ya. Bahwasanya Nabi kalau melihat matar, qala, melihat hujan, qala Allahumma sayyiban nafi'an. Kemudian yang ketiga, yustahabbu al-iktsaru minad du'a, dianjurkan untuk memperbanyak doa, yakni doa-doa yang kita hajatkan, urusan dunia, urusan akhirat kita
inda nuzulil matar, ketika turun hujan. Kenapa? Li'annahu mustajabun, karena doa ketika turun hujan mustajab. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, hadis sahih disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari Sahal bin Sa'ad, bahwasanya Rasul SAW bersabda, "Isnatani la turaddani." Ada dua saat yang tidak ditolaknya doa. Aw qallama turaddani, atau sangat sedikit kemungkinan untuk ditolak. Yani pasti ditolak, tidak ditolak, atau sedikit kemungkinan yakni ditolak, yakni mustajab. Yang pertama ad-du'a indan nida, doa ketika azan, yakni ketika mendengar azan. Ya. Wa yang kedua wa tahtil matar, dan ketika di bawah yakni genangan, ya, curahan hujan. Ini hadisnya sahih berjamaah. Kata Imam Al-Munawi, yani du'aun man huwa tahtal matar la yurad, yani doa di bawah hujan. Artinya ada sebagian ulama mengatakan ketika kita tertimpa hujannya kita, maka itu doa yang tidak ditolak. Nah, li'annahu waktu, kenapa, apa hikmahnya doa itu diijabah ketika hujan turun? Li'annahu waktu nuzulir rahmah, karena hujan itu adalah saat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebut air hujan air yang berkah. Ya, nanti akan kita kaji di pembahasan hujan ditinjau dari tinjauan akidah. Yang keempat, amalan yang dilakukan saat hujan adalah kashfu syai'in minal badan, membuka sesuatu dari badan kita, liusibahul matar, agar tertimpa air hujan. Bahasa lainnya hujan-hujanan. Kalau tidak pun kita sentuhkan badan kita, entah itu tangan, entah itu kepala kita atau yang lainnya. Karena Anas bin Malik pernah bercerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Anas, asabana wa nahnu ma'a Rasulillah SAW matar. Kami pernah tertimpa hujan, ya, pada saat bersama Rasul SAW. Lalu kata Anas, fahasara Rasulullah SAW thawbahu. Lalu Rasulullah SAW menyingkap bajunya hatta asabahu minal matar, sehingga dikenakan oleh air hujan atau dengan air hujan. Lalu para sahabat bertanya, dan inilah keutamaan para sahabat. Dia bertanya kepada Nabi hal yang dianggap aneh. Maka faqulna, kami pun bertanya, ya Rasulullah, lima sana'ta hadza? Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan hal itu? Qal, Nabi mengatakan, li'annahu hadithu ahdin li rabbih ta'ala. Karena hujan itu adalah makhluk Allah yang baru saja turun. Artinya karena ngalap keberkahan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ya, di antaranya Al-Imam An-Nawawi menyebutkan tentang berkahnya air hujan ini para jamaah. Di antaranya Al-Imam Nawawi menjelaskan, wa ma'nahu annal matar rahmatun wa hiya qaribatul ahdi bi khalqillahi ta'ala. Maknanya bahwa hujan itu rahmat dan dia adalah baru diciptakan oleh Allah, maka fa yutabarraku biha, maka Rasul SAW bertabaruk dengan air hujan tersebut. Lalu kata Imam Nawawi, fi hadzal hadis dalilun, maka dengan hadis ini merupakan dalil liqauli ashabina, menurut pendapat mazhab kami Syafi'iyah, annahu yustahabbu, bahwasanya disunnahkan, dianjurkan inda awalil matar, ketika awal turunnya hujan, an yakshifa, untuk membuka ghaira auratihi, yang bukan auratnya tentunya, membuka banyak bajunya atau membuka pakaiannya yang bukan auratnya, liyanalahul matar, untuk supaya agar terkena air hujan. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan juga, wa yusannu an yakifa fi awwalil matar, dan disunahkan untuk berdiri di kala pertama kali hujan,
Bahkan kata Syekh wa ikhraju rahlihi, dan mengeluarkan barang-barangnya, kendaraannya, wasiyabihi, bajunya, apa saja dikeluarkan untuk dikenakan atau biarkan untuk dikenai air hujan. Tapi hujan pertama jemaah, hujan turun pertama. Nah, wa hadhihi sunnah, kata beliau, dan inilah sunnah sabitatun fi sahih, sunnah yang ada dalilnya dalam hadis yang sahih. Jadi di antara sunnah yang enak itu apa? Hujan-hujanan. Sunnah yang enak itu jemaah. Ya, banyak sunnah yang enak. Tidur siang itu sunnah yang enak. Kawin lagi sunnah yang enak. Apalagi nanti saya ingin menulis sunnah-sunnah yang enak. Nanti. Taib. Wa alaihi, maka atas dasar itu fayakumul insan, ya, seorang berdiri, wa yakhruj syai'an min badanihi, ya, lalu mengeluarkan sesuatu dari badannya, imma min saqihi, baik betisnya, aw min dir'ayhi atau lengannya, aw min ra'si atau kepalanya, hatta yusibahul matar, sehingga terkena air hujan. Ittiba'an, sebagai bentuk ittiba' li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan Nabi itu ada yang sifatnya perbuatan jibili yang kita tidak perlu mengikutinya. Ada yang sifatnya perbuatan Nabi ta'abudi. Nah, di antara menurut Syekh Utsaimin rahimahullah taala, di antara perbuatan Nabi yang ta'abudi adalah menyingkap kain atau bajunya agar di antara sebagian badannya, jasadnya dikenai air hujan. Ya. Baik, kemudian para jamaah sekalian, yang kelima di antara adab adalah apa? Dzikru adzabillahi 'inda ru'yati ishtidadi ar-rih wal matar. Mengingat azab Allah ketika kita menyaksikan hujan yang kencang dan angin yang, atau hujan yang deras dan angin yang kencang. Wa su'alullahi rahmah, dan memohon kepada Allah rahmat. Ini diceritakan oleh Aisyah para jemaah. Idza kana yaumur rihi wal ghaim, kalau datang nampak ada angin yang kencang, ada mendung, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam urifa dzalik fi wajhi. Itu diketahui Nabi dari wajahnya. Jadi wajah Nabi nampak pucat, wajah Nabi nampak ketakutan. Ya, wa akbala wa adbara. Nabi keluar masuk rumah karena tidak tenang, gelisah. Fa idza matarat surra bihi. Namun ketika hujannya turun, barulah Nabi gembira. Tapi saat mendung, angin kencang, Nabi takut, khawatir. Khawatir apa jemaah? Ditanyakan oleh Aisyah kepada beliau, apa sebabnya nampak beliau khawatir? Kata Nabi, inni khasyitu an yakuna adzaban sulita ala ummati. Kata Nabi, aku khawatir ini azab ditimpakan Allah kepada umatku. Padahal sudah dijamin oleh Allah, selama ada Nabi Muhammad, Allah tidak akan turunkan azab. Tapi Nabi tetap, karena ketakwaannya kepada Allah, rasa takutnya demikian besar, karena ma'rifatnya kepada Allah, sehingga takutnya lebih besar. Maka orang semakin mengenal Allah, semakin besar rasa takutnya. Itulah hakikat ulama jemaah. Jadi ulama itu bukan hakikatnya ulama ya, bukan yang banyak hafalannya, yang banyak riwayat hadisnya. Tapi hakikat ulama adalah siapa yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib wa idza ra'a yaqulu idza ra'a al-matar, lalu Nabi kalau melihat hujan beliau mengatakan rahmah. Yani ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini, kata beliau, fihi, dalam hadis ini ada pelajaran apa? Al-isti'dad, mempersiapkan kematian, mempersiapkan untuk kehidupan akhirat, bil muraqabati lillah, untuk senantiasa kita diawasi oleh Allah. Ya, jadi tingkatan tertinggi daripada iman itu apa jemaah? Ada Islam, naik lagi iman, naik lagi ihsan. Nah, ihsan itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, beribadah seolah kita melihat Allah. Kalau tidak, yang urutan kedua, tapi tetap di atas iman ini, itu merasa diawasi, al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Taib wal iltija ilaihi inda ikhtilafil ahwal, dan segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, takut kepada Allah ketika adanya perubahan-perubahan pada alam semesta ini. Makanya kalau kita terdapat gerhana, disunahkan apa jemaah? Disunahkan kita salat, disunahkan kita untuk berzikir, bertakbir, bersedekah, karena sedekah itu menolak azab. Ya. Dianjurkan juga untuk kita berdoa kepada Allah. Taib. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, doa Allah Ta'ala inda kathratil matar. Berdoa kepada Allah ketika hujan tidak henti-henti. Ya. Wal khaufi min atadarrari bihi, dan dikhawatirkan hujan ini membawa petaka, banjir dan semisalnya, maka doa. Nah, di antara doanya para jemaah sekalian adalah kalau hujan terus-terusan sehingga kita khawatir banjir, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, hujanilah di sekitar kami, jangan di daerah kami. Ya. Jadi tidak perlu manggil-manggil pawang hujan jemaah. Ya. Tapi ini kalau hujan terus-terusan itu deras ya, seperti itu. Kalau tidak demikian ya tidak boleh. Tapi doa kalau hujan terus-terusan seperti itu. Baik. Nah, ini diantara poin adab-adab yang dilakukan pada saat sebelum atau sedang dan setelah hujan. Ada doa kalau setelah hujan selesai apa? Mutirna bi rahmatillahi wa fadlihi, dan kita dihujani Allah dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekarang bahasan kedua, hujan berkaitan dengan masalah akidah para jemaah. Yang pertama, hujan ini adalah kunci gaib. Yani turunnya hujan merupakan kunci gaib. Dan itu Allah sebutkan di dalam surah, di dalam Al-Quran, yaitu di surah Luqman ayat 34. Ya. Allah menyebutkan innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah tentang ilmu kapan datangnya kiamat. Ini perkara gaib. Dan gaib itu pada zaman sekalian ada dua macam. Satu gaib mutlak, yang kedua gaibun nisbi. Gaib mutlak artinya perkara gaib yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah. Ya. Nah, gaib mutlak ini kuncinya ada 5. Yang kedua gaib nisbi, yaitu perkara gaib yang bagi sebagian orang tidak diketahui namun diketahui oleh orang yang lain. Contoh barang hilang itu gaib nisbi. Bagi yang kehilangan gaib, dia nggak tahu di mana barangnya, dicuri orang. Tapi bagi pencuri gaib tidak. Tidak, dia pegang barang itu. Kita sekarang di masjid, lalu keluarga kita yang sedang di rumah, gaib tidak? Gaib. Gaib apa namanya nih? Gaib nisbi. Maka perkara gaib yang diketahui oleh jin itu gaib nisbi jemaah. Karena jin itu diberi kemampuan oleh Allah untuk misalnya berjalan cepat, sehingga jin bisa tahu yang kita tidak tahu. Itu namanya gaib nisbi. Maka orang yang datang ke dukun kalau tanya gaib nisbi, ini tidak sampai kafir selama dia tidak meyakini kalau dukun tahu perkara gaib. Tapi menjadi kafir karena meyakini dukun tahu perkara gaib. Tapi kalau tidak meyakini dukun tahu perkara gaib, tidak sampai kafir dia. Tapi tetap dihukum dengan hukuman, yaitu sholat yang diterima selama 40 hari 40 malam, dan dia jatuh kepada kekufuran dengan kufur yang kecil. Ya. Jadi contoh tanya gaib nisbi ke dukun, apa tadi gaib nisbi contohnya? Barang hilang jemaah ya. Bismillah. Apa ke Pak? Jahe. Baik. Kalau ada orang nanya ke dukun barangnya hilang, motor hilang misalnya, Pak Dukun, tolong carikan motor saya di mana. Tanyalah teman-temanmu tuh jin-jin kamu itu. Ya.
Tapi dia tidak tahu, kalau tidak yakin kalau dukun tahu perkara gaib, maka dia tidak sampai kufur akbar, keluar dari Islam, batal syahadatnya, tidak. Tapi kalau bertanya tentang gaib mutlak kepada dukun, walaupun tidak yakin, tidak percaya dukun tahu perkara gaib, tapi yang ditanyakan gaib mutlak, batal syahadatnya, kufur akbar, keluar dari Islam. Misalnya Pak Dukun, tolong kiamat itu kapan sih? Atau kapan umur saya misalnya, atau bagaimana nasib saya ke depan? Maka ini kufurnya kufur besar. Man ata kahinan fa salahu an syai'. Dalam riwayat man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun dan membenarkannya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yaitu apa? Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Dari sisi mana jemaah? Dari sisi mana kufurnya? Karena mendustakan Quran. Sebab Quran mengatakan, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Hanya Allah yang tahu gaib. Tidak ada seorang pun yang tahu gaib kecuali para rasul yang Allah beritahukan. Nah, sementara dia berarti datang ke dukun bertanya gaib mutlak, berarti otomatis dia mempercayai, seolah-olah percaya kepada dukun kalau dukun itu perkara gaib. Nah, jadi datang ke dukun itu dirinci jemaah ya. Yang pertama, datang ke dukun membenarkan bertanya tentang gaib mutlak, kafir. Yang kedua, datang ke dukun tanya gaib nisbi dan meyakini dukun tahu gaib. Kalau yang pertama tidak syarat itu, meyakini atau tidak dukun tahu gaib, nggak peduli, dihukumi kufur. Karena yang ditanyakan gaib mutlak. Yang kedua, tanya ke dukun gaib nisbi dan meyakini dukun tahu gaib, sama dengan yang pertama, hukumnya kufur. Kufur akbar, mukhrijun minal millah, keluar dari Islam. Yang ketiga, datang ke dukun bertanya gaib nisbi, namun dia tidak meyakini dukun tahu gaib, maka dihukum 2 hukuman. Pertama, salat nggak diterima 40 malam. Yang kedua, dihukumi jatuh kepada kufur asghar. Kufur asghar. Keempat, datang ke dukun untuk tujuan silaturahim, maka hukumnya sunnah. Kalau dukunnya pamannya sendiri misalnya, ya. Kenapa ente ke dukun, haram ya? La ya akhi, ana silaturahim. Dukunnya paman ana. Itu sunnah. Bahkan datang ke dukun yang kelima hukumnya wajib. Datang ke dukun wajib. Siapa jemaah? Penguasa kalau mau memenggal lehernya dukun, datangi dia, seret ke alun-alun, penggal lehernya. Wajib dia datang kepada dukun. Tentu suruh tobat dulu. Setelah itu kalau tidak mau maka dipenggal lehernya. Atau bagi ulama yang berkewajiban untuk mendakwahi, maka hukumnya wajib. Jadi kalau ditanya apa hukum datang ke dukun? Sunnah. Nah, orang kaget. Kok piye ke sunnah? Iya, silaturahim karena dukun kerabatnya. Oh, sahih. Baik. Kita lanjutkan surah Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits, ya, dan hanya Allah yang tahu tentang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Maha tahu apa yang ada dalam rahim. Baik jemaah, di dalam rahim sekarang kan tahu ada USG. Bagaimana jawabannya? Berarti bukan gaib itu. Kita tahu sekarang ada USG, di USG ada laki ada perempuan. Al-jawab, USG kan hanya diketahui ketika janin usia berapa jemaah? Kandungan usia berapa? Nah, namun sebelumnya tidak tahu. Atau tahu pun USG hanya tahu jenis kelamin saja. Adapun nasib janin ini apa? Apakah ahli surga, ahli neraka? Apakah nanti akan mendapat bahagia, mendapatkan celaka? Tahu tidak USG? Tidak tahu. Jadi urusan rahim, urusan gaib. Lalu yang keempat, wa matadri nafsun madza taksibu ghadan, dan satu jiwa, seorang jiwa tidak tahu apa yang akan diusahakan esok.
Wa ma tadri nafsun bi ardin tamut, dan satu jiwa tidak tahu di bumi mana dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah, perhatikan lafaz alimun khabir. Ini dua-duanya adalah nama Allah Azza wa Jal, dan dua-duanya sama maknanya ilmu. Cuman apa bedanya? Kalau al-alim itu ilmu Allah yang global, jika digandingkan dengan al-khabir, dan al-khabir yakni ilmu Allah secara terperincinya. Atau dengan bahasa lain, al-alim ilmu Allah yang zahir, dan al-khabir ilmu Allah yang batin. Kalau kita mau satukan al-alim dan al-khabir. Tapi kalau tidak, al-alim ya maknanya Allah mengetahui yang lahir, yang batin, yang sedang akan, yang mustahil terjadi. Kalau terjadi Allah Maha tahu bagaimana terjadinya, yang global, yang rinci, demikian. Maka diterjemahkan al-alim atau alimun khabir, yang maha mengetahui, ya, baik yang nampak ataupun yang terperinci. Nah, di dalam hadis Nabi menyebutkan bahwa miftahul ghaib khamsun, bahwa kunci ghaib itu ada 5. La ya'lamuha illallah. Kalau la ya'lamuha illallah berarti ghaib apa jemaah? Ghaib mutlak. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. La ya'lamu ahadun ma yakun fi ghad. Satu, seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Yang kedua, wala ya'lamu ahadun ma yakun fil arham. Seorang tidak tahu apa yang terjadi pada rahim. Wala ta'lam nafsun madza taksibu ghadan. Dan seorang, engkau tidak tahu satu jiwa, dan satu jiwa pun tidak tahu apa yang akan diusahakan esok. Wa matari nafsun bi ardin tamut, dan seorang tidak tahu di mana, di bumi mana dia akan meninggal. Nah, Allah Subhanahu wa taala berjemaah, kalau akan mewafatkan seorang di sebuah tempat yang sudah ditakdirkan harus meninggal di tempat itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang ini punya hajat untuk berangkat ke situ, untuk sekedar dicabut nyawa di situ, jemaah. Maka di sini dikatakan wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Baik. Dan terakhir kata Nabi, wa may yadri ahadun mata yaji'ul matar, dan seorang tidak tahu kapan akan datangnya hujan. Berarti hujan ini termasuk di antara kunci gaib. Berarti boleh enggak ramalan perakiraan cuaca? Boleh. Kalau sekedar ramalan cuaca dari sisi, yakni dari sisi ilmu perbintangan yang dipelajari, ya, secara keilmuan. Karena ilmu nujum itu, ilmu perbintangan ada 2 jemaah. Satu, ilmu at-ta'thir yang hukumnya syirik. Ini mempelajari perbintangan yang berkaitan tentang nasib, tentang peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi. Adapun yang kedua, ilmu, yakni ilmu nujum, ilmu perbintangan itu ilmu at-tasyir. Maka ini untuk menetapkan arah, untuk musim, ya, bahkan bisa wajib, ya, untuk menentukan arah. Zaman dulu kan dengan melihat bintang, jemaah. Untuk berjalan arah, bahkan untuk menetapkan kiblat dulu dengan bintang. Ya, maka itu bahkan bisa jadi diwajibkan. Ya. Nah, yang hukumnya syirik itu adalah ilmu perbintangan yang dengan ilmu itu dipelajari untuk hal-hal kejadian-kejadian di bumi. Ya. Dan itu berkaitan dengan masalah pengaruh-pengaruh, ya, dalam hal-hal perkara-perkara gaib. Maka itu hukumnya kufur atau hukumnya syirik. Baik. Jadi turunnya hujan yang pertama kunci gaib. Yang kedua para jemaah, turunnya hujan merupakan rahmat dan airnya itu berkah. Kita tidak boleh menetapkan suatu berkah kecuali dengan dalil. Maka air hujan itu bagus untuk dijadikan air ruqyah, juga bagus, ya. Karena Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 24, ya. Allah mengatakan bahwa hujan ini adalah tanda di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan wa min ayatihi yurikum al-barqa. Di antara bukti kekuasaan Allah, maka Allah taala memperlihatkan kepada kalian al-barq,
yakni kilat, ya. Kilat khaufan wa tama'a, yakni untuk menimbulkan rasa takut dan harapan. Harapan apa? Harapan yakni turunnya hujan. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an, lalu Allah menurunkan dari sama. Dalam Al-Qur'an sama ini bisa memiliki 3 makna jemaah. Makna yang pertama sama yakni sama al-abniyah, bangunan langit yang 7 yang dijaga oleh setiap pintu-pintunya oleh para malaikat. Yang kedua sama bimana ay as-sahab. Sama artinya awan, di mana Allah turunkan hujan dari atas, dari awan. Jadi sama bimana as-sahab. Dan yang ketiga sama bimakna lu'ulu. Sama artinya tinggi. Maka Allah fis sama maknanya Allah di atas. Bukan Allah di dalam bangunan langit, tapi Allah fis sama, Allah fil ulu. Dan fi bimakna ala. Fi itu doraf makan, tidak harus diterjemahkan fi di dalam. Misalnya Muhammadun fil masjidi, Muhammad di dalam masjid. Tapi kalau fis sama, fi bisa bermakna ala. Sebagaimana Allah berfirman, siru fil ard, berjalanlah kalian fil ardi, di apa? Ay alal ard, di atas. Bukan antum berjalan di dasar, di dalam bumi. Lah, cacing lah antum. Allah mengatakan siru fil ardi, yani siru alal ard, berjalanlah kalian di atas permukaan. Maka Allah fis sama ay ala sama, Allah di atas. Ya. Ini hujan, wa yunazzilu minas sama'i ma'an, Allah turunkan dari sama. Apa sama di sini? Atas yang bermakna awan. Awan, air. Fayuhyi bihil arda ba'da mautiha, lalu Allah hidupkan bumi yang mati. Ya, bumi Allah hidupkan setelah matinya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Pada turunnya hujan tersebut ada tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yang menggunakan akalnya. Jadi Islam ini para jamaah tidak menghilangkan akal, tidak. Justru Allah banyak dalam ayat seperti ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita menggunakan akal. Maka akal itu fungsinya untuk memahami syariat, bukan untuk lancang membuat syariat, bukan lancang untuk menjadikan barometer diterima tidaknya sebuah syariat. Kan sekarang ini ada pendangdut yang ngomong, masuk akal enggak sih kain di bawah mata kaki di neraka? Ya masuk akal lah. Karena itu syariat Allah yang kita harus tunduk jemaah. Ya. Bahkan bukan hanya itu, Nabi pernah bersabda bahwa wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Masuk akal enggak sih kalau ada tumit yang masuk neraka? Gara-gara itu enggak sempurna wudunya jemaah. Nabi berbicara keras, kata Nabi, wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit dengan api neraka. Yani apabila dibasuh enggak sempurna. Ya. Taib. Jadi lalu dia bilang apa? Pakai akal dong sayang, kan gitu ngomongnya ya. Pakai. Kok bisa pakai akal? Akal itu bukan menimbang syariat, tapi syariat yang menimbang akal. Yani akal ini harus tunduk, mau masuk akal mau tidak harus tunduk kepada syariat. Ahli bid'ah itu menerima wahyu ini ditimbangnya oleh akal. Kalau menurut akal cocok diterima, kalau tidak ditakwil. Banyak kan yang mentakwil sifat-sifat Allah. Kenapa? Dasarnya karena menurut akal tidak masuk akal. Allah punya wajah, Allah punya tangan. Sehingga ditakwil wajah artinya pahala, tangan artinya kekuatan atau nikmat. Ya. Bahkan akal itu dijadikan dasar dalam agama kita untuk menetapkan sesuatu menerima atau belumnya beban syariat. Kan gitu. Kata Nabi, rufi'al qalam an thalath. Diangkat pena, enggak dicatat dosa dari 3 golongan manusia. Siapa yang pertama? Anil majnun hatta yaqil. Orang gila sampai berakal. Ini kalau antum sudah malas ibadah, malas sholat, itu bisa bebas, tapi akal antum buang dulu. Malas-malas sholat enggak apa-apa. Orang yang gila enggak usah sholat. Enggak sholat, enggak berdosa dia.
Jadi akal, bahkan dalil menetapkan adanya Allah, dalil akal juga. Jadi akal itu dijadikan makmum, imamnya wahyu. Akal bermakmum kepada imam, yaitu wahyu, bukan dibalik. Nah kalau sang raja dangdut tadi ngomongnya dibalik, akal duluan. Dan memang banyak orang tipe mereka. Nah orang yang seperti itu akalnya yang rusak jemaah. Karena al-akalu sharih, akal yang sehat tidak akan tanakut dengan dalil yang sahih. Mafhumnya apa berarti? Kalau ada akal merasa bertentangan dengan dalil, merasa tidak sesuai, tidak masuk akal terhadap wahyu, berarti yang rusak apa? Wahyu atau akal yang rusak? Akal yang rusak. Mohon maaf. Akalnya yang rusak. Tak ondi kok moro-moro akal gitu ondi mau. Oh, la'alla liqaumin ya'qilun. Tanda kebesaran Allah bagi orang yang menggunakan akalnya. Jadi akal kita gunakan untuk apa? Untuk memahami wahyu, untuk merenungi, mentadaburi alam semesta ini. Taib. Lalu Allah menyebut dalam surah Qaf ayat 9, air hujan itu barakah. Wa nazalna minas sama'i ma'an mubarakan. Ya. Dan kami turunkan dari langit ya air hujan yang penuh berkah. Taib. Makanya Rasul SAW tadi ngalap berkah dikenakannya. Termasuk kita. Jadi antum kalau pas hujan turun pertama itu keluarkan. Antum punya sepeda motor keluarkan supaya kena air hujan. Naik kasur ojo jamaah angin kok jemur naik kasur. Terus ibu-ibu lagi jemur pakaiannya. Biarkan enggak kalau hujan? Kan ngalap berkah. Ya ojo lah enggak kering-kering lah aja. Bojone mau pakai baju enggak bisa. Ya. Ini yang bisa kita untuk dihujankan ya jamaah. Seperti barang, kendaraan dan semisalnya. 3. Hujan terkadang membawa azab. Yani tidak selamanya ya mendung itu pertanda akan turunnya hujan. Dan hujan tidak setiap hujan membawa yakni kebaikan, tapi justru dengan hujan Allah menetapkan azab. Sebagaimana Nabi SAW kalau mendung beliau gelisah. Ya, beliau gelisah. Taib, makanya di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, laisati as-sana bi'allatum taru. Yani kemarau itu bukan berarti tidak turun hujan. Kemarau itu kata Nabi tidak harus tidak turun hujan. Walakin as-sanatu, akan tetapi kemarau itu bisa saja antum taru, bisa saja kemarau itu dituruni hujan, ya. Wala tunbitul ardu syai'an, namun bumi tidak tumbuh sesuatu pun. Artinya kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan, bisa jadi ada hujan tapi apa? Tidak bermanfaat hujannya, malah banjir, malah merusak. Ya. Makanya subhanallah turun hujan ini adalah miftah, kunci li hayatil ard. Kunci bagi kehidupan yakni bumi bin nabat dengan tumbuh-tumbuhan. Ya wa bihayatin nabat yakunu al khair fi mar'a, maka dengan tumbuh-tumbuhan maka menjadi kebaikanlah di padang-padang gembala dan segala yang berkaitan dengan kebaikan manusia. Nah cuman kata Syekh Utsaimin menjelaskan, kata beliau Allah menyebut di dalam Quran hujan itu dengan al-ghaits. Walam yakul wa yanzilul matar. Namun Allah tidak menyebut matar. Matar itu hujan. Tapi di Quran menyebut hujan itu dengan al-ghais. Apa arti ghais ya? Ghais artinya yakni menghilangkan kesulitan. Karena hujan yang bermanfaat adalah ketika hujan itu menghilangkan kesulitan. Hujan yang mendatangkan manfaat. Ya. Kalau matar belum tentu bermanfaat, bisa jadi banjir, itu matar. Ya, dan bahasa kita dalam doa, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ya, Allahumma aghithna. Ini dengan lafaz ghais, jadi menghilangkan kesulitan. Istighotsah itu meminta bantuan saat kesulitan. Ini. Baik. Yang keempat jemaah, menanamkan rasa takut akan turunnya azab. Sebagaimana tadi hadisnya sudah kita bacakan, ya. Kemudian yang berikut yang kelima, tidak boleh menyandarkan turun hujan kepada selain Allah.
Sebab itu bentuk kekufuran para jemaah. Nabi pernah menyampaikan wejangan setelah sholat subuh kepada para sahabat di Hudaybiyah. Kata Nabi, ketika itu setelah semalamnya hujan turun, ya. Lalu pada sholat subuh Nabi di Hudaybiyah ada bekas yakni basah hujan semalam. Maka Nabi pun menyampaikan tentang materi hujan. Demikian Rasul SAW jemaah. Terkadang beliau menyampaikan materi berkaitan dengan sebuah peristiwa yang terjadi. Ketika semalam turun hujan, ada bekas hujan di pagi harinya. Subuh itu Nabi langsung setelah sholat langsung ceramah, menyampaikan tausiah. Ini boleh. Yani imam itu kalau mau menyampaikan tausiah boleh, nggak harus wiridan. Tidak harus wiridannya, atau cukup astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ta'adal jalil wal ikram, selesai langsung tausiah. Nah kata Nabi, atadruna madza qala rabbukum? Kalian tahu tidak, kata Nabi, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian semalam? Gitu. Nah ini pertanyaan ini jamaah sebenarnya pertanyaan yang pastinya sahabat tahu tidak? Sahabat tahu tidak? Pastinya tidak tahu. Tapi kenapa dipertanyakan? Karena faedahnya jemaah, kalau ditanya, maka orang yang diberi pertanyaan itu akan memberikan perhatian. Yang pikirannya kemana-mana ketika ditanya sebuah pertanyaan, dia akan serius mendengarkan. Maka ini faedah pengajaran metode Rasul, itu dengan diberikannya soal jawab. Termasuk ini metode Quran. Berapa banyak Quran berfirman Allah yakni dengan pertanyaan. Al-Qari'ah, ma al-Qari'ah, wa ma adraka ma al-Qari'ah. Pertanyaan. Karena dengan pertanyaan orang akan fokus. Maka kata para sahabat, qulna Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka kata Nabi, qala Allah berfirman. Nah, jadi ini hadis qudsi, Allah berfirman. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Kata Nabi, pagi ini ada hambaku yang iman kepadaku dan ada yang kufur kepadaku, kata Allah. Fa amman man qala mutirna bi rahmatillah wa bi rizqillah wa bi fadlillah, maka orang yang mengatakan, kata Allah, aku diberi hujan dengan rahmat, dengan rizki dan karunia Allah, maka fahuwa mu'minun bi, maka dia telah beriman kepadaku. Kafirun bil kaukab, dia telah kufur kepada bintang-bintang. Ini orang yang ahli tauhid. Adapun wa man qala mutirna bin najmi kada, adapun orang yang ngomong kita telah dihujani dengan bintang ini, bintang itu, ya, fahuwa mu'minun bil kaukab, maka dia berarti telah beriman dengan bintang itu. Kafirun bi, telah kafir kepadaku, kata Allah. Maka menisbatkan hujan kepada bintang atau kepada sesuatu ada dua hukum jemaah. Ada yang hukumnya, bahkan ada 3 hukum ya. Yang pertama hukum syirik akbar, kufur akbar. Yani kalau menisbatkan kepada bintang, meyakini bintang yang menurunkan hujan, ya, bukan Allah. Yang kedua syirik kecil. Kalau Allah yang menurunkan hujan namun perantara bintang ini dan bintang itu, ya, ini syirik kecil. Dan yang ketiga boleh kalau sekedar menunjukkan waktu. Kita dihujani bertepatan dengan bintang ini, bulan ini. Misalnya orang ngomong begini, kita hujan biasa ini sudah berberan, ya kan gitu. Itu boleh itu. Berarti bukan menisbatkan hujan kepada bulan Desember atau enggak, tapi biasanya kalau sudah berberan hujan, berarti ini bentuk al-ikhbar anil waqt binuzulil matar. Pengkabaran hanya waktu saja. Ini boleh. Ya. Baik. Yang keenam, para jamaah dilarang mencaci angin, mencaci hujan karena dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hadisnya, walaupun hadisnya dilarang mencaci waktu atau mencaci angin. Kadang-kadang yang jualan es mungkin mangkel, hujan apa, hujan tok. Jadi mangkel emosi, jangan, itu rahmat jemaah. Ya antum yang jualan es mungkin hujan, ya rezeki. Bisa jadi mungkin dengan sebab itu yang beli kurang, ya jemaah. Karena yang laku biasanya yang jual yang panas-panas kan itu jemaah kalau hujan. Sing dodol bakso payu gitu ya. Gorengan, sing dodolan es ndak payu misalnya. Sabar, jangan mencaci, jangan mangkal kepada hujan karena hujan adalah rahmat para jemaah. Baik.
Kita bahas kaitan dengan masalah fikihnya sekarang. Nanti akan kita lanjut terkait al-adhkar ma yata'allaq bil matar. Dikir yang berkaitan dengan hujan. Nanti ada seperti tadi sudah dijelaskan sedikit ya, adab, namun ada khusus dikir yang berkaitan dengan masalah hujan. Adapun masalah fikih para jemaah sekalian, yang pertama berkaitan dengan bersuci dulu. Ya, berkaitan dengan bersuci. Ma'ul matar tahirun. Air hujan itu suci, ya, dan mutahhirun li ghairihi, dan mensucikan. Jadi suci pada zatnya dan mensucikannya yang lain. Karena para ulama ada yang membahas air itu terbagi 3. Ada air yang suci mutlak, ada air yang suci namun tidak mensucikan katanya. Seperti air teh, jadi bukan air mutlak tapi ada air tambahannya, air teh, air kelapa, air kopi, air sebagian air sirup. Sebagian ulama itu bukan air gitu cuma. Air teh itu bukan air tapi teh. Maka nggak harus dibahas gitu. Sebagian ulama membagi air itu kepada 2 bagian saja, air suci dan air najis. Selesai. Najis pun yang dimaksud mutanajis. Jadi air suci yang kemasukan benda najis yang berubah salah satu dari sifat air, itu yang dimaksud. Sebab najis itu ada 2, ada air najis yaitu air kencing, ya, najis pada zatnya. Ada air itu najis yang dimaksud mutanajis, air suci yang terkena najis. Kalau berubah salah satu dari sifat air, najis air itu. Ya. Baik. Namun nggak masalah lah. Sebagian ulama membahas ada air yang suci namun tidak mensucikan. Maka dibilang air suci dan mensucikan. Itu air yang suci itu suci dan mensucikan. Jadi air sumur, air hujan, air laut, air mutlak, air mata air dan semisal. Adapun air suci namun tidak mensucikan, jadi tidak boleh dipakai wudu, dipakai mandi, adalah air yang bukan mutlak. Jadi bukan air tok tapi ada tambahan. Yang sebagian ulama mengatakan tidak setuju itu bukan air. Kan misalnya kalau ada tamu antum suguhi teh, air campur teh. Lalu antum ngomong apa? Monggo diunjuk apa nih? Masa airnya? Monggo diunjuk airnya, air tehnya enggak, tapi ya monggo diunjuk apanya? Tehnya. Silakan minum ya, akhi. Ngopi ya, akhi, kopi. Padahal air kopi, ya. Tapi kan tidak ngomong air, maka itu bukan air, itu kopi itu. Cuman pakai air, iya pakai air, tapi kopi namanya, bukan air lagi. Ya. Baik. Dasarnya Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 8. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami telah menurunkan dari langit air yang suci, kata Allah. Ya. Yang kedua, pelajaran dari hujan berkaitan fikih yang ada kaitannya dengan masalah taharah adalah al-wudu fil bardi minal mukaffirat. Berwudu saat dingin pada saat hujan itu sebagai penggugur dosa. Ya. Kata Nabi ada 3 hal yang menggugurkan dosa. Apa itu? Isbagul wudu fi as-sabarat. Berwudu saat dingin. Ya. Yang kedua, antidhur salat ba'da salat. Menunggu salat setelah salat. Dan yang ketiga, apa itu penggugur dosa? Wan naqlul aqdami ila al-jama'at atau ila al-jumu'at. Ya. Dan berjalan kaki. Nah, jadi jangan naik kendaraan. Itu penggugur dosa. Berjalan kaki menuju salat berjamaah. Jadi jangan kalau masjidnya dekat jangan naik kendaraan, tidak boleh. Bukan tidak boleh, haram ya. Tapi antum meninggalkan fadilah. Dan semakin jauh langkahnya, semakin jauh rumahnya, semakin besar ampunannya, semakin besar diangkatnya derajat dan dicatatnya pahala. Makanya orang-orang di zaman Nabi dulu, Jabir mengatakan rumahnya jauh itu mau dijual karena jauh, mau beli rumah dekat Masjid Nabawi. Nabi melarang, jangan, kata Nabi, semakin jauh semakin besar pahala. Ya. Tapi yang dekat rumah ke masjid, yang dekat tidak boleh sengaja muter dulu jalannya ke belakang supaya dapat langkah banyak. Tidak boleh seperti itu.
memberatkan diri dengan sengaja dalam ibadah nggak boleh. Tapi kalau beratnya tidak sengaja itu dapat pahala besar. Yang rumahnya jauh dengan yang dekat, berat mana langkahnya? Capek mana cuma? Capek yang jauh, lebih besar mana? Lebih besar yang capek, tapi nggak disengaja. Tapi sing dekat rumahnya dengan masjid moro-moro muter itu tidak disyariatkan demikian. Bahkan Nabi pernah marah kepada orang yang dipapah oleh kiri kanan oleh kedua anaknya. Orang tua berjalan dipapah, dipaksa jalan. Karena apa? Ternyata dia nazar kepada Allah untuk berjalan kaki dengan jarak yang jauh. Maka Nabi perintahkan untuk membatalkan nazarnya. Karena Allah tidak butuh diibadahi dengan cara menyiksa diri seperti itu. Ini Islam. Jadi Allah tidak butuh diibadahi dengan cara apa? Menyiksa diri. Bahkan Allah lebih gembira, Allah lebih senang kalau ada keringanan dari Allah dan kita manfaatkan. Maka bagi muslim yang musafir, yang lebih Allah cintai adalah orang yang menjamak qasar salatnya daripada yang salatnya tamam. Kan ada yang sekarang nih sok ingin berbuat baik. Jadi dia tidak mau jamak qasar. Kenapa? Alah, safar zaman sekarang enak kok. Apa pesawat AC, makan restoran enak. Ngapain jamak qasar? Iya nih zaman Rasul, unta ya capek. Zaman kita enak. Nah, ini orang tidak syukur kepada Allah. Ya. Jadi Allah Maha tahu apa yang akan terjadi safar. Namun Allah tetap mensyariatkan dan Allah lebih suka rukhsahnya diterima. Sebagaimana Allah suka kalau maksiatnya dijauhi. Jelas ya? Maka adapun kalau puasa enggak dirinci kalau puasa. Yang afdal tergantung safarnya berat tidaknya. Kalau puasa ini afdal berbuka atau afdal berpuasa, dilihat dulu safarnya. Kalau berat, letih, maka kalau mampu bertahan berpuasa tetap afdal. Tapi kalau memudaratkan ya, lapar enggak kuat maka boleh berbuka. Tapi kalau sholat enak ndak enak safar, nyaman ndak nyaman tetap apa? Jamak qasar. Kemudian yang ketiga jamaah, tinus syawari'. Ya. Lumpur-lumpur di jalanan saat hujan itu al-aslu fihi at-taharah. Hukumnya suci jemaah. Ya, kalau antum jalan, maksudnya di jalanan yang kena hujan lalu kan airnya keruh tuh jemaah. Air hujan, maka itu suci jemaah. Tidak pula antum cuci lagi. Karena para sahabat, para tabi'in adalah mereka yakhudunal ma' wat-tin. Mereka itu berjalan ya di genangan hujan ada lumpurnya. Mereka berjalan ila masajidahum ke masjid-masjid mereka wa yusallun mereka salat wala yaghsiluna arjulahum dan tidak mencuci kaki-kaki mereka. Menunjukkan sucinya. Ya. Baik, jadi kesimpulannya apa? Air hujan beda kalau air comberan tuh jemaah. Ini kita berjalan air hujan yang ada di jalanan. Air hujan antum terkena hujan maka itu suci airnya. Jadi tidak boleh dicuci kalau masuk masjid, kalau mau sholat harus dicuci. Yang keempat, al-mashu 'alal khuffaini. Ini mengusap sepatu saat kita berwudu tidak perlu dibuka. Ini tentu apabila kondisi hujan para jemaah. Ini disyariatkan ya. Berbeda dengan orang Syiah. Orang Syiah justru mengharamkan mengusap sepatu ini. Maka kita dalam rangka menyelisih orang sunnah justru harus disebarkan sunnah ini. Namun syaratnya ada 3 jemaah. Pertama, saat pakai sepatu kita sudah punya wudu. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mengusap sepatu itu apabila kita hadasnya hadas kecil saja, bukan hadas besar. Ini kalau buang angin, kalau misalnya buang air kecil, buang air besar ya, kita berwudu itu tidak harus copot sepatu. Kalau tadi waktu pakai sepatu kita sudah wudu. Jelas semua ya. Syarat yang ketiga jamaah yakuna fil muddal mahdudah, batas waktunya terbatas. Kalau musafir hanya sehari semalam, kalau mukim hanya sehari semalam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Ya. Kapan batasannya? Batasannya kapan? Saat mulai, ya, saat
mulai kita mengusap. Jadi kalau antum pakai sepatu pagi, ya kan? Bukan dari waktu pakai sepatu. Batasan nanti sehari semalam, 3 hari 3 malam. Tapi batasnya kapan? Saat antum mulai mengusap itulah. Misalnya antum pagi pakai sepatu, duhur antum tidak batal, jadi antum tidak wudu, ya kan? Sholat. Terus asar antum batal sehingga asar itu antum wudu, mengusap apa? Sepatu. Nah saat asar itu antum mulai. Berarti asar besok berakhir, atau 3 hari 3 malam nanti asar itu berakhir. Ya. Hanya khilaf para ulama berkaitan tentang batalnya batasan mengusap dengan dicopotnya sepatu. Maka ini ada khilaf yang sangat kuat jemaah. Artinya ketika sepatu yang antum usap itu dicopot, dilepas, apakah jatah itu habis sehingga harus dibasuh lagi atau masih berlaku? Maka ada 2 pendapat para ulama. Yang pertama, dicopot sepatu tidak mempengaruhi, yakni tetap batasan itu berlaku. Pendapat yang kedua, ini termasuk pendapatnya Syekh bin Baz, ketika sepatu dicopot berarti habislah masanya, gugur. Jelas namanya gugur. Berarti kalau pendapat yang kedua ini maknanya seorang tidak mungkin mempraktekkan mengusap sepatu dan sholat kalau sholatnya di masjid seperti ini, karena masjid sepatu harus harus dilepas. Berarti mananya orang yang sholatnya pakai sepatu kan gitu. Bagi yang berpendapat kedua tadi. Dan wallahu alam ini khilaf yang sangat kuat ya. Khilaf yang sangat. Ana sendiri cenderung pendapat Syekh bin Baz ini. Karena memang mengusap sepatu ini memang bagi mereka yang sholat, musafir, pakainya sepatu gitu cuma. Dan mengusap sepatu ini sunnahnya bagi orang yang sedang pakai sepatu memang. Yang kerjanya pakai sepatu memang. Adapun kita yang seharian pakai sendal jepit, moro-moro ingin mengusap sepatu, pakai si sepatu sengaja, ini tidak perlu. Kita sedang pakai sendal, terus ingin apa? Ingin pak wudu nanti mengusap. Harus pakai sepatu dulu. Tidak usah kalau kita tidak punya hajat pakai sepatu. Ini orang memang bagi musafir. Maka yang cocoknya memang mempraktekkan ini adalah bagi orang-orang yang sholatnya pakai sepatu. Musafir dan semisal. Taib ya. Dan termasuk di rumah. Kalau musim hujan, musim dingin boleh. Nah kemudian berkaitan sholat para jemaah. Berkaitan sholat, yang pertama boleh untuk kita tidak sholat berjamaah. Ya, dan hukum asalnya wajib, tapi karena hujan boleh kita sholat di rumah. Ya, taib. Karena sebab Nabi ketika hujan mengatakan sallu fi rihalikum, sholatlah. Ya, Nabi perintahkan muadzin untuk mengatakan sallu fi rihalikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Kemudian yang kedua berkaitan dengan adzan. Adzan kalau hujan itu boleh diganti hayya 'alas sholahnya dengan sallu fi rihalikum. Ya. Atau setelah adzan diucapkan sallu fi buyutikum. Jadi boleh antara pengganti hayya 'alas sholah. Taib. Kalau hayya 'alas sholahnya dibaca boleh, tapi di akhirnya ditambahkan sallu fi buyutikum. Ini sebenarnya kaum muslimin jarang yang mengamalkan ini, muadzin. Nanti ketika ada yang mengamalkan dianggap aneh, aliran sesat. Adzan opo gitu ya. Wahabi lagi nanti. Nah, jadi adzan, berkaitan adzan ya. Kemudian yang berkaitan lagi dengan masalah fikih yang ketiga jemaah adalah berkaitan salat ya. Masyru'iyatu al-jam' baina salataini fil matar. Yani disyariatkan menjama 2 salat ketika turun hujan. Dan ini harus di masjid bersama imam jemaah. Bagi yang kena hujan di rumah enggak boleh menjama. Yang di rumah terkena hujan ya, tertahan hujan. Adapun bagi orang yang sudah di masjid lalu turun hujan. Nah, saat di masjid itulah dibolehkan untuk apa? Untuk menjama'. Ya. Namun para ulama membahas ada rinciannya. Yang pertama,
bolehnya menjama ini hanya maghrib dan isya saja dengan jama takdim bi adzanin wahid, dengan satu adzan dua iqamah. Ya. Namun dengan dua syarat tadi. Apa syarat pertama? Wujudul matar, adanya hujan. Alladzi yabulus thiyab, yang hujan itu bisa membasahkan pakaian. Bukan gerimis. Hujan rek, ayo jamak yuk. Enggak, gerimis enggak. Ya. Taib, ini syarat pertama. Yang kedua, antakun salatul jamaah fil masjid. Yang kedua, salat berjamaahnya di masjid, bukan di rumah. Dan harus izin atau yang berhak menjama' adalah imam. Artinya makmum diam, tidak boleh makmum memprovokasi imam. Pak Imam, hujan ayo. Tidak boleh. Pokoknya serahkan kepada imam. Kalau kata imam aqimus shalah, qamat, misalnya kata imam, ayo jama' qamat, maka qamat. Kalau imamnya menang, diam kita. Karena itu haknya imam, nggak boleh. Apalagi antum malah imam nggak ngerti hukum ini. Aku tak sholat dewe, aku sholat dewe jama' sama isya. Nggak boleh jamaah, nggak boleh. Dan imam, dan kita adabnya nggak boleh provokasi imam. Jadi terserah imam. Dan imam jangan minta pendapat. Ayo para makmum, piye iki? Ayo, piye jama apa piye iki? Wis terserah sampean aku. Loh kok terserah sampean makmum? Imam itu yang berkuasa, jama atau tidak. Lihat, hujan enggak? Misalnya maghrib, assalamualaikum, assalamualaikum maghrib, hujan deras. Halas, langsung suruh qamat. Ya. Baru setelah itu pulang. Ya, jadi nggak ada sholat isya di masjid ini nanti kita. Adapun jama' antara duhur dan asar, maka mayoritas ulama melarang, tidak boleh. Ya, di antara madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, dan di antara kaul madhab Syafi'iyah untuk asar dan duhur asar ya jemaah ya. Misalnya duhur sholat, ternyata hujan deras pas duhur lalu dijama'. Ini sebagian ulama membolehkan, namun mayoritas tidak membolehkan. Ini ada khilaf lah istilahnya. Adapun kalau maghrib isya memang ijma' tentang disyariatkannya menjama' ketika turun hujan. Selesai jemaah, insyaallah ya, itu dulu. Kalau ada yang bertanya monggo. Monggo Bapak di belakang dulu. Lah, Bapak belakang dulu. Ada mic, enggak ada, Pak? Ya wising banter. Monggo, Bapak dulu, Bapak belakang ini. Lah, ini dulu, ini. Aywa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib disampaikan, kalau di majelis seperti ini mau bertanya kepada Ustadz tidak perlu salam, ya karena kita sudah satu majelis. Itu saya pernah ditegur oleh Syekh Ali Hasan saat itu. Ditegur tidak usah salam karena kita sudah satu majelis. Nah, jadi gini aja. Ustaz saya bertanya begini. Fadhal. Di daerah saya itu ada adzan awal kedua setengah tiga. Itu kenapa wajib? Nah, taib. Adzan awal sunnah atau wajib? Al-jawab sunnah, namun pada posisi tertentu dan waktunya juga. Nabi punya dua muadzin. Yang pertama Bilal, adzan di waktu malam. Makanya kata Nabi, wa qulu washrabu, ya, makan minumlah kalian hatta yuadzin Ibnu Ummi Maktum, sampai nanti adzan Ibnu Ummi Maktum, dan jangan menghalangi adzannya Bilal dari makan dan minum. Berarti Bilal ini adzan pertama itu adzan di luar apa? Di luar waktu sholat subuh. Jadi belum masuk waktu subuh. Fungsinya adzan ini satu, untuk membangunkan orang agar persiapan sholat subuh. Yang kedua, memberitahukan yang sedang tahajud, ya. Dan kalau adzan ini tidak mengganggu insya Allah. Karena sebentar, yang mengganggu itu puji-pujian, ya. Bahkan saya pernah dengar di beberapa tempat Surabaya sampai nyetel apa? Qasidahan jemaah. Itu jam-jam mengganggu sekali. Adapun kalau adzan tidak mengganggu. Nah, cuman adanya jangan jam 2,
tapi menjelang adzan, yakni menjelang subuh. Bahkan kata Nabi, kata para sahabat, adzannya Bilal dengan Ibnu Ummi Maktum itu tidak jeda jauh. Berarti menjelang, karena memang memberitahukan yang mau sholat subuh itu persiapan, atau yang sedang tahajud, sedang sholat malam, hati-hati ini sudah dekat subuh. Yang belum witir segera witir. Itu di antara fungsinya. Ya, baik. Jadi itu sunnah Pak, boleh, hanya saja waktunya jangan terlalu malam. Kita bisa jam 2 atau jam sebagian ya. Jam 2. Membangunkan apa jam 2? Bukan membangunkan tahajud. Jadi kalau tahajud nggak usah dibangunkan. Jadi fungsinya bukan untuk membangunkan tahajud, bukan. Fungsinya itu tadi diantaranya. Ya, baik. Monggo, Mas. Bagaimana dengan hukumnya hujan buatan? Ada kan di suatu daerah yang perlu hujan, akhirnya dibikin hujan buatan. Ya, hujan buatan kalau dengan cara-cara yang biasa, ya itu nggak masalah, karena hujan buatan itu dibuat mungkin air diturunkan dari dari pesawat atau melalui apa kan gitu ya, dari atas, tidak masalah, dan itu tidak dianggap meniru-niru hujan kan gitu. Berbeda kalau hujan buatan tuh, yakni hujan dibuat oleh pawang supaya hujan, dengan meminta bantuan jin misalnya supaya hujan, maka ini termasuk perbuatan yang dilarang karena bentuk meminta bantuan kepada jin. Dan atas izin Allah bisa saja jin itu mendatangkan hujan. Atas izin Allah sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ujian bagi manusia. Jadi orang percaya semakin sesat gitu. Bisa saja terjadi. Para dukun atas bantuan jin setan untuk menurunkan hujan buatan seperti itu. Jadi kalau alami, ya alami, maka boleh saja ketika dibutuhkan. Ya, di Saudi juga suka dibuat hujan buatan kalau pas musim haji di Arafah, ya disiramkan hujan sekarang ini. Maksudnya air disiramkan supaya dingin. Ya. Dan kita yang paling enak main-main tapi orangnya senang adalah kita di Saudi waktu haji itu bawa semprotan dari ini. Wajah orang disemprotin tuh malah senang. Oh, malah gembira. Coba kita disemprotin wajah orang. Tapi saat hajian Masya Allah malah senang orang. Semprotin wajahnya senang. Karena apa? Karena panas. Ini senang ketika dapat air. Itu. Nggih, monggo. Yang lain? Nggih. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, itu masalahnya dengan dengan doa-doa nanti dulu, Ustaz. Jampe-jampe. Jadi apa harus berdoa juga, apa harus membuka badannya juga? Nah, nggih. Iya, ya tentu kalau hujan buatan tidak disyaratkan karena yang dimaksud hujan adalah hujan yang betul-betul turun dari Allah atau Allah yang menurunkan dari langit seperti itu. Jadi tidak dianjurkan kepada hujan buatan tersebut untuk berlaku hukum hujan yang alami yang asli. Nggih, Pak. Yang lain, dan juga keberkahannya tidak berkah berarti sebagaimana air hujan yang alami. Nggih, Allah. Assalamualaikum. Seperti kalau misalkan kita hujan, kita tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah. Adapun kalau misalkan kita ingin berangkat ke masjid tapi menggunakan mantel, payung atau mobil, itu akan masuk kita itu memaksakan diri. Iya, memaksakan diri. Barakallahu fikum. Ya. Para jamaah sekalian, tentu ini bagi orang yang mau mengambil rukhsah. Adapun orang yang mau mengambil azimah, yakni tidak mau tapi tetap berangkat, maka itu juga afdal. Ya. Orang yang mengambil azimah seperti itu juga diperbolehkan, apalagi mungkin bagi dia tidak sangat mengganggu, ada kendaraan dan semisal, maka ini tidak masalah. Bahkan tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, tapi tidak berdosa saat dia di rumah. Karena ketika tidak ada hujan berarti berdosa bagi dia. Bahkan kalau Imam bin Hazm mengatakan tidak sah sholatnya, cuman yang benar berdosa walaupun sholatnya sah. Tapi ketika ada hujan berarti menjadi tidak dosa, hanya menggugurkan dosa saja berarti. Adapun bagi yang mengambil azimah itu tidak mengambil dosa, maka itu juga dibolehkan, bahkan bisa jadi mendapat keutamaan berjamaah. Cukup ya jamaah sekalian, ini dulu mungkin yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikut ini sebenarnya saya menggantikan Ustadzuna guru kita Ustadz Fadlan Hamsyah yang beliau ada udzur ya. Beliau jadwal di sini setiap hari apa nih? Pekan iya.
Semoga ya kita dianjurkan ya untuk mengambil ilmu kepada beliau ya, karena beliau termasuk insyaallah di antara ulama, di antara asatidzah guru-guru kita yang bermanhaj ahli sunnah, manhaj salaf insyaallah taala. Wala uzaki Allahi ahadan, walaupun tidak bermaksud saya memuji beliau, tapi demikian. Karena terkadang banyak misal boleh ndak nih ngambil ilmu kepada fulan ya akhi, untuk memponis hal-hal seperti itu para jamaah sekalian ini terlalu berat kalau bagi saya. Maka ya selama kita tahu dohirnya dia di atas sunnah, ya kita mengambil ilmu darinya. Dan tidak boleh fanatik kepada ustaz kalau ustaz sesama ahli sunnah. Fanatik itu harus maksudnya tidak boleh pilih-pilih guru itu kalau sesama ahli sunnah. Adapun kalau ahli bid'ah dengan ahli sunnah ya wajib. Ya, itu yang dimaksud perkataan Imam Ibnu Sirin di situ. Yani inna hadzal ilma din, ilmu ini adalah agama, fandur aman ta'khudna dinakum. Maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama. Artinya hati-hati dalam memilih guru. Tapi kalau sesama ahli sunnah jangan artinya fanatik kepada salah satu ustaz. Ambil semua ilmu dari ustaz siapapun. Rajinlah di mana ngaji yang bermanfaat. Demikian. Kalau sekarang ini nampak ada sebagian kalau ustaz ini tidak mau hadir, ustaz itu saja mau hadir misalnya, padahal sama-sama menyampaikan al-haq insyaallah. Demikian Allah alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.